sounds like Di sebuah hutan yang hijau, asri dan penuh kehidupan, hiduplah 5 sahabat yang selalu menghabiskan waktu bersama. Hutan itu dipenuhi pepohonan tinggi yang rindang, suara burung yang merdu, serta aliran sungai kecil yang jernih. Setiap pagi, sinar matahari menembus celah-celah daun, menciptakan suasana hangat yang membuat siapapun merasa nyaman. Di tempat itulah, seekor beruang yang bijak, kucing yang manja, burung yang rajin, kura-kura yang sabar, dan monyet yang usil menjalani hari-hari mereka. Meskipun mereka berbeda sifat, mereka tetap bersahabat. Namun, tanpa mereka sadari, perbedaan itu perlahan mulai menimbulkan masalah. Hari ini cuacanya cerah sekali. Bagaimana kalau kita bermain bersama? Ide bagus, aku sudah menyelesaikan pekerjaan hari ini. Main, aku suka bermain. Asal tidak membuat aku kotor. Aku juga ingin ikut. Mereka berkumpul di bawah pohon besar yang menjadi tempat favorit mereka. Di sanalah biasanya mereka bermain, bercerita, dan tertawa bersama. Mana kalau kita main petak umpet saja? Aku bisa melihat dari atas, pasti seru. Aku punya tempat sembunyi terbaik. Baik, kita mulai. Tapi ingat, kita harus bermain dengan adil. Tunggu aku ya. Kalau menunggu kamu, permainan bisa selesai duluan. Semua tertawa, kecuali kura-kura yang hanya tersenyum kecil. Ia tetap berusaha mengikuti teman-temannya meskipun langkahnya lambat. Permainan dimulai. Semua bersembunyi di tempat masing-masing. Aku sembunyi di sini saja, tidak akan ada yang menemukanku. Aduh, rupanya sempit. Aku melihatmu dari atas. Dasar ceroboh. Ini bukan ceroboh, ini strategi rahasia. Suasana menjadi penuh tawa. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kura-kura ini selalu ketahuan. Permainan jadi tidak seru. Iya, kita menjadi nunggu terlalu lama. Maaf, aku tidak bisa cepat. Jangan begitu, kita tetap bisa bermain bersama. Setiap kita itu berbeda, tapi bukan alasan untuk meremehkan. Tapi permainan jadi tidak menyenangkan. Kata-kata itu membuat kura-kura terdiam. Ia menundukkan kepala dan merasa sedih. Mungkin aku tidak seharusnya ikut. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Awan hitam berkumpul dan angin mulai bertiup kencang. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Aduh, hujan. Aduh, balonku bisa rusak. Aku takut mati. Tenang, kita harus tetap bersama. Aku tahu tempat aman di balik batu besar. Benarkah? Iya, aku sering ke sana. Baik, kita ikut kura-kura. Semoga tidak lama ya. Aku rada kedinginan. Dengan langkah pelan namun pasti, kura-kura memimpin jalan. Teman-temannya mengikuti dari belakang, berharap segera menemukan tempat aman. Masih jauh. Sedikit lagi. Aku capek. Aku melihat batu besar di depan. Hujan masih turun, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berjalan bersama. Akhirnya mereka sampai di balik batu besar yang melindungi mereka dari hujan dan angin. Kita selamat.
Terima kasih kura-kura. Ternyata kamu hebat. Maaf ya, aku tadi meremehkanmu. Tidak apa-apa, aku senang bisa membantu. Kita harus menghargai satu sama lain. Karena setiap kita punya kelebihan. Aku janji tidak akan menunduk lagi. Aku janji akan berubah. Terima kasih, kalian tetap temanku. Hujan pun perlahan berhenti. Matahari kembali bersinar, seolah menghangatkan hati mereka yang telah belajar sesuatu yang berharga hari itu. Mereka menyadari bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk menjauh, melainkan alasan untuk saling melengkapi. Sejak saat itu, mereka tidak hanya bermain bersama, tetapi juga saling menghargai dan memahami satu sama lain. Kita berbeda tapi tetap bersama. Amanat yang dapat diambil dari cerpen persahabatan di balik perbedaan adalah bahwa setiap individu memiliki sifat, kemampuan, dan kelebihan yang berbeda-beda sehingga kita tidak boleh meremehkan, mengejek, atau mengucilkan orang lain hanya karena kekurangannya. Selain itu, cerpen ini juga mengajarkan pentingnya sikap saling menghargai, menghormati, dan memahami perbedaan. Persahabatan yang baik tidak dibangun atas kesamaan, melainkan atas kemampuan untuk menerima satu sama lain apa adanya. Cerita ini juga mengingatkan bahwa kerjasama dan kebersamaan akan membuat suatu kelompok menjadi lebih kuat. Saat menghadapi masalah, mereka dapat selamat karena saling membantu dan tetap bersama. Oleh karena itu, kita harus menghargai kelebihan orang lain, tidak mudah menghakimi berdasarkan kekurangannya, serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Dengan begitu, persahabatan akan tetap terjaga dan kehidupan bersama akan menjadi lebih harmonis.